Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang energi seseorang yang sebentar lagi akan mencarimu. Oke, kalian boleh kok fokuskan pada seseorang yang memang kalian harapkan sekali dia akan mencarimu sebentar lagi. Siapa tahu energi orang itu akan tertarik olehku ya. Oke, kita mulai aja pembacaannya. Siapa sih orang yang sebentar lagi akan mencari kamu? Orang ini adalah orang yang selalu kepikiran kamu setiap hari. Ya, dan aku lihat juga orang ini tuh masih selalu mengingat apa yang pernah terjadi di antara kalian. Ya, mungkin dari awal kalian bertemu pun dia masih ingat. Orang ini masih sangat ingat dan bahkan sangat melekat di ingatannya apa yang pernah kalian alami, momen-momen apa yang pernah terjadi. Ya, sangat ingat orang ini. Tuh, karena orang ini dulu sempat tidak memperlakukan kamu dengan baik, sehingga orang ini tuh berharap dia bisa memperlakukan kamu kembali dengan baik ya. Dia berharap kamu bisa memberikan dia kesempatan atau bisa ada kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan kamu dan diberikan kesempatan untuk memperlakukan kamu lebih baik dari yang kemarin. Karena di sini aku lihat banyak sekali hal-hal yang selalu mengingatkan dia tentang kamu, ya. Banyak sekali hal-hal yang selalu membuat dia kepikiran kamu lagi dan kamu lagi gitu. Sehingga orang ini kalau aku lihat nggak bisa move on dari kamu. Dan ada sesuatu atau ya mungkin nggak hanya satu tapi mungkin banyak ya, ada intinya di sini ada sesuatu yang terbongkar dari si dia ini, dan apa yang terbongkar itu ternyata menghancurkan dia. Jadi mungkin selama ini itu udah dia rahasiakan banget dari kamu ya, tapi ternyata kebongkar juga sama kamu, dan di sini akhirnya dia merasa eh, apa ya, hancur gitu. Tuh nih, orang ini bilang kita akan bersama kembali, kata dia. Ya berarti saat ini antara kamu dengan dia itu sudah berpisah atau mungkin jeda ya, atau break gitu. Atau paling tidak ada komunikasi ya, tidak tahu apa informasi masing-masing gitu ya. Eh, dan ketika dia nanti datang ya, karena aku lihat di sini ada keinginan dia ingin berbagi cerita baik yang dia alami selama ini ya. Orang ini pengen bercerita tentang sesuatu hal-hal baik, berita-berita baik yang dia miliki bersama kamu ya. Dia ingin ceritanya sama kamu. Jadi mungkin nanti ketika dia datang, dia akan banyak cerita nih sama kamu tentang pencapaian-pencapaian dia, atau ada berita-berita baik yang dia alami selama em, selama tidak ada komunikasi dengan kamu, selama break dengan kamu ya. Orang ini ciri-cirinya adalah bisa jadi seorang wanita, eh atau energinya memang feminim ya. Terus orangnya memang orang yang mudah sangat berempati, tapi narsis ya, tapi narsis. eh Orang ini pernah memanfaatkan kamu ya,
Terus itu juga orang ini selalu memberikan batasan ke kamu, sehingga orang ini terlihat tidak terbuka dengan kamu, orang yang penuh dengan rahasia atau orang yang misterius di sini, ya. Kamu akan berdealing dengan orang yang seperti itu. Dan kalau aku lihat mungkin kamu punya jarak yang cukup jauh dengan dia, dipisahkan oleh perairan atau lautan di sini ya. Jadi bisa jadi kalian itu beda kota, beda pulau, beda provinsi, beda negara ya. Terus itu orang ini suka berpindah-pindah, entah ini pindah-pindah tempat kerja, pindah-pindah tempat tinggal ya. Orang ini suka berpindah-pindah dan orang ini tuh suka tiba-tiba datang. Ya, tiba-tiba datang, tiba-tiba juga pergi. Ya, orang ini suka tiba-tiba datang dan tiba-tiba pergi. Jadi mungkin energi orang ini sama kamu tuh sering banget putus nyambung atau datang dan pergi sesuka hati dia. Setiap dia pergi dari kamu pasti ada suatu masalah yang terjadi, entah ini di hubungan kalian ataupun di diri dia, di kehidupan dia. Sehingga orang ini tahu-tahu ngilang aja. Jadi nggak pernah memberikan apa itu namanya? Penyelesaian masalah ataupun memberikan penjelasan tentang kenapa dia pergi gitu ya. Tapi sejujurnya orang ini tuh memang sebenarnya cinta banget sama kamu, bahkan unconditionally love ya, cinta tanpa syarat. Dan apa ya, orang ini tuh sangat bergairah sama kamu, ingin adanya penyatuan dengan kamu, dan apa ya, orang ini tuh sangat sayang banget sama kamu, sangat tertarik banget sama kamu, makanya orang ini pengen mencari kamu lagi ya dalam waktu dekat ini, karena memang dia masih cinta, dia masih sayang sama kamu gitu. Dan kalau aku lihat memang dia ini cerminan dirimu, sehingga apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan, itu dia pun merasakan dan dia pikirkan juga. Orang ini pernah ya uh, punya luka dengan kamu atau kamu pernah punya luka dari dia gitu ya, sehingga kalau aku lihat memang hubungan yang kalian alami, kalian jalani ini penuh dengan introspeksi, banyak sekali introspeksi diri untuk apa ya, lebih banyak perubahan deh ya di diri kalian dan di hubungan kalian gitu. Jadi bisa dibilang nih hubungan penuh dengan banyak pembelajaran ya. Tapi juga kalau aku lihat di sini akan ada seseorang yang baru juga nih yang lagi nyariin kamu ya. Jadi akan datang orang lama dan orang baru ya untuk mencari kamu. Em, Orang baru ini pengen berkenalan dengan kamu, pengen menetap dengan kamu, pengen apa itu, menjalin suatu hubungan dengan kamu, bahkan mungkin kencan ya di sini. Ada suatu rencana yang ingin dia apa namanya? Dapatkan dari kamu ya, tentang suatu hubungan sih lebih tepatnya ya, tentang suatu kencan gitu ya. Dan kalau aku lihat memang dari kedua orang ini memang sebenarnya niatannya adalah ingin adanya penyatuan dengan kamu, terus ingin adanya pernikahan dengan kamu, karena kalau aku lihat mereka merasa sama-sama klik dengan kamu ya, secara jiwa itu kayak terpanggil gitu dengan kamu ya. Jadi ada dua energi yang mungkin akan datang ke kamu karena mereka juga memang orang-orang yang sebenarnya serius, bukan main-main. Seriusnya itu dalam hal mereka memang ingin adanya suatu pernikahan atau komitmen ya, sehingga di sini mereka bukan sosok yang cuman mau cinta-cinta monyet gitu enggak, atau cuman sekedar pacar-pacaran enggak, tapi ini lebih ke sakral ya, hubungan yang sakral, orang yang memang benar-benar cari pasangan gitu ya, pasangan hidup, bukan untuk main-main. Jadi kemungkinan orang-orang yang akan mencarimu ini memang usianya sudah matang ya, sudah matang, sudah menginginkan adanya pernikahan.
Ya, mmm, ini kalau menurut aku lebih ke energi orang lama, iya. Oke, nampaknya kamu akan berdealing dengan seseorang yang, sesuai dengan keinginan kamu ya, sesuai dengan keinginan kamu, terus itu juga, banyak perubahan-perubahan nih kalau misalkan orang ini orang lama, banyak perubahan banyak perubahan dari orang lama ini yang memang, selama ini kamu harapkan dari dia. Dan orang lama ini adalah orang yang dulu menginginkan perpisahan denganmu, atau mungkin dulu dia sudah sempat ngomong kita berpisah, ya. Orang ini udah sempat ngomong bahwa kita berpisah, tahu-tahu datang lagi. Nah, itu orangnya, ya. Terus itu kalau aku lihat energinya memang cepat, ya, atau mungkin saat ini dalam perjalanan menuju kamu, ya. Jadi kalau aku lihat, ini mungkin tidak bisa terelakkan oleh kamu karena ini energinya cepat. Jadi mungkin kamu merasa bahwa orang ini loh kok tiba-tiba datang gitu ya. Karena memang dari awal kan ya orang ini suka tiba-tiba datang, tiba-tiba pergi. Ya, karena ada Knight of Swords, energinya cepat. Dan orang ini dulu sempat belum sempat tidak yakin atau belum siap untuk berkomitmen dengan kamu sehingga orang ini suka melompat-lompat mencari kenyamanan di banyak pasangan, di banyak orang gitu ya. Sehingga mungkin kamu merasa bahwa orang ini tuh suka gonta-ganti pasangan atau sering sekali menyelingkuhi kamu. Karena memang sejujurnya saat dia waktu itu sering gonta-ganti pasangan itu karena memang dia belum bisa menetapkan hati dia sebenarnya mau ke siapa gitu ya. Dia masih bingung, dia masih apa ya? Ya bisa dibilang rada gelo lah ya. Orang yang belum bisa menempatkan hati dia mau ke siapa. Sehingga aku ngerasa kamu sering banget merasa terhianati oleh orang ini. Terus itu juga, kalaupun misalkan dia tertarik pada seseorang, dia akan mengejar orang itu. Tapi ketika dia sudah mendapatkan orang itu, rasa kepenasaran dia itu juga gampang banget pudar gitu ya, gampang banget bosenan orang ini. Sehingga dia pun akan lari juga dari hubungan itu gitu. Jadi orang ini tuh dulu gampang banget berpindah-pindah ke lain hati karena memang belum siap untuk em, apa namanya menetapkan hati lah seperti itu ya. Dan orang ini orang yang masih menggantungkan hubungan kalian karena memang orang ini pun belum 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 tahu maunya gimana nih hubungan. Apalagi di sini kalau orang ini tuh melihat juga dari perspektif kamu. Jadi antara kamu dengan dia saat ini tuh hubungannya menggantung sehingga orang ini tuh pengen bertindak sesuai dengan apa yang kamu perspektifkan juga tentang dia. Ya, dia akan bertindak sesuatu jika di sini dia melihat dari perspektifmu itu sama dengan dia. Ya, jadi kalau aku lihat masih ada situasi yang dia tunda-tunda ke kamu, ya mungkin tentang kedatangan dia. Ya, dia menunggu waktu yang tepat untuk bisa datang ke kamu. Jadi, keadaanmu sekarang dengan dia ini memang menggantung. Jadi bisa disebut juga mungkin hubungan kamu dengan dia ini lagi jeda atau memang ya nggak ada komitmen, entah kalian ini pacaran atau enggak, teman tapi nggak tahu, nggak jelas gitu ya. Pokoknya intinya antara kamu dengan dia ini tidak ada kejelasan yang apa ya, yang real gitu loh. Yang secara gamblang ada omongan, oh kita pasangan, oh kita teman, oh kita ini gitu. Ya, ya kalau mungkin teman ya teman mungkin soalnya kan kalau apa namanya sering berulang kali ya, datang dan pergi, bisa jadi dia menganggapmu teman aja gitu, tapi ada rasa gitu loh. Ya, teman tapi ada rasa.
Tapi sayangnya kalau aku lihat di sini kamu seperti sedang memberikan batasan tentang cinta ya, tentang cinta. Jadi baik ini yang nanti akan datang dengan kamu orang lama ataupun orang baru, kamu kayak menunjukkan batasan gitu, ya. Ketika mereka datang, kamu merasa kayak tidak yakin dengan mereka untuk diajak komitmen ataupun untuk menjalin suatu hubungan, baik ini orang lama ataupun orang baru. Ya, padahal sebenarnya kamu menginginkan kehadiran mereka berdua ini, baik itu orang lama ataupun orang baru. Tapi ketika dia sudah menghampiri kamu, kamu goyah. Kamu kayak apa ya, ragu-ragu. Kamu masih nggak yakin dengan kehadiran mereka gitu ya, baik ini orang lama ataupun orang baru, ya. Mmm, Sehingga kalau aku lihat di sini sebenarnya gini ya, sebenarnya kamu juga senang-senang aja sih ya, mau ini dengan orang lama ataupun orang baru yang datang, itu kamu merasa senang dan merasa penuh dengan petualangan juga ya, karena kan, eee, yang akan kamu hadapi nih orang-orangnya memang punya karakter beda-beda ya, karakternya itu, apa ya, punya karakter tersendiri deh ya antara si orang lama ataupun orang baru, sehingga kamu akan merasa banyak sekali petualangan yang bisa kamu telusuri dari kedua belah pihak. Tapi ketika mereka datang, yaitu kamu kayak masih ragu-ragu untuk menjalin hubungan dengan mereka. Dan kalau aku lihat di sini apa ya? Kalau untuk orang lama ya dia akan mencarimu karena memang ada suatu masalah yang sejujurnya selama ini tuh banyak sekali masalah yang tidak terselesaikan di antara kalian, sehingga orang ini mencarimu lagi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tidak sempat terselesaikan di antara kalian berdua. Dan aku lihat dia tidak ingin masalah-masalah ini mengganggu lagi hubungan kalian. Ya, makanya orang ini mencarimu lagi. Ayo dong gitu, jangan marahan lagi. Apa yang sudah terjadi, biarkanlah terjadi. Kalau memang perlu ada yang apa bicarakan, kita bicarakan. Kalau ada yang perlu diselesaikan, ayo kita selesaikan gitu loh. Makanya orang ini datang lagi. Ya, orang ini pengen menyelesaikan masalah yang menghambat hubungan kalian tidak bisa bersama gitu. Jadi, kalau aku lihat di sini orang ini mencarimu karena memang dia masih cinta sama kamu ya. Dia masih menginginkan hubungan dengan kamu. Dia masih mengharapkan bisa bersama kamu. Terus itu kalau aku lihat juga di sini untuk orang baru kamu kayak masih ada anggapan apa ya? Yaitu kamu kayak masih punya merasa apa ya, membatasi diri karena memang masih ada ketakutan dan anggapan tidak realistis tentang pasangan yang sempurna, ya. Jadi gini, mungkin kamu dengan orang baru itu akan punya perspektif yang berbeda, sehingga mungkin akan eh, apa ya, menemukan apa ya, perbedaan aja gitu ya, dan akhirnya akan menemukan perselisihan di antara kalian karena dia punya pemikiran seperti A, kamu punya pemikiran seperti Z, seperti itu. Sehingga ini akan tumburan gitu loh, ya. Akan bertentangan lebih tepatnya ya, akan bertentangan sesuai prinsip kalian gitu. Jadi ketika baru datang aja dengan orang baru nih, kamu mungkin akan mengalami cekcok ya, perselisihan. Entah ini kamu sudah bertemu dengan orang baru atau belum ya, tapi intinya seperti itu, ketika kamu bertemu dengan orang baru ini ya nggak semulus itu juga jalannya gitu ya. Karena memang masih ada rasa ketakutan dari kamu ataupun mungkin masih ada rasa traumatik dari hubunganmu yang sebelumnya gitu, atau mungkin hubunganmu dengan orang lama ini gitu, sehingga kamu kayak berpikir akankah kamu sama seperti orang lamaku seperti itu. Akhirnya kamu pun akan takut ngejalanin hubungan dengan orang baru gitu ya. Takut orang baru ini juga akan sama seperti orang lamamu yang mungkin mengkhianati kamu atau menyakiti kamu, ngebohongin kamu atau apalah gitu ya. Jadi kamu apa ya, membawa perspektifmu dari orang lama ke orang baru
gitu. Akhirnya ya menimbulkan masalah karena ada perbedaan pemikiran dan perspektif. Oke, kalau dengan orang lamamu, kalau aku lihat di sini ada masalah yang em, ya krusial sih ya seperti seperti biasanya ya kayak cerita akhir-akhir ini ada masalah tentang keuangan ataupun mungkin kesehatan yang memang belum terselesaikan di antara kamu dengan orang lama. Sehingga mungkin kamu akan merasa kayak ditinggalkan atau merasa kayak disepelekan, kayak merasa diabaikan seperti itu ya. Karena mungkin orang lamamu ini juga masih ada em, yang belum dia selesaikan tentang keuangan atau kesehatan. Sehingga mungkin energinya juga akan hilang-hilangan juga gitu ya, masih. Kalau dengan orang baru, aku lihat sepertinya kamu akan merasa seperti ditolak gitu loh dengan orang baru ini ya, karena em, aku melihat kan di sini apa ya, prinsip kalian tuh berbeda gitu, sehingga kalau aku lihat juga kamu akan merasa diabaikan oleh si orang baru gitu ya. Oke, jadi akan mungkin juga kamu akan mendapatkan kesulitan dengan orang ini ya. Mungkin aku lihat juga kamu orang tua tunggal ya, atau mungkin kamu berdealing dengan orang tua tunggal gitu. Entah ini orang lama atau orang barumu, atau mungkin kamu yang orang tua tunggal. Ya, jadi di salah satu di antara kalian ini ada yang sudah menikah dan sudah berakhir pernikahannya sehingga ya kalian berdealing satu sama lain. Seperti itu ya, kalian berdealing dengan seseorang yang memang sudah pernah menikah dan mungkin sudah punya anak gitu. Oke, aku rasa cukup ya. Inilah ciri-ciri orangnya yang akan mencarimu dalam waktu dekat. Mudah-mudahan kalian resonate dengan pembacaanku. Kalau memang belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Ke-12 zodiak ada semua. Jadi kalau situasi ini terjadi padamu ya memang ini energi kamu. Kalau tidak ya ya udah anggap saja ini hanya hiburan ya. Dan berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.